Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Intan Syafitri. Di sini saya akan mempresentasikan hadis berdasarkan kuantitas rawi. Pengertian hadis. Secara etimologi, hadis adalah kata benda atau isim dari kata al-tahdits yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadid atau baru, yang kedua gorib yang berarti dekat, dan yang ketiga khobar yang berarti warta berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis berdasarkan kuantitas rawi. Pengklasifikasiannya, hadis ditinjau dari sedikit banyaknya periwayat atau dari segi bilangan ruwah. Oleh sebagian besar ulama hadis dibagi menjadi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian dari hadis ahad dibagi lagi menjadi tiga, hadis masyhur, ahad masyhur, aziz, dan gharib. Namun kebanyakan ahli fikih dan ahli usul membaginya menjadi tiga, yaitu hadis mutawatir, masyhur, dan hadis ahad. Hadis mutawatir. Secara etimologis, kata mutawatir merupakan isim fa'il dari bentuk masdar, yaitu tawatur, berarti al-tatabi'un, yakni datang berturut-turut dan beriringan satu dengan lainnya. Al-Baghdadi mendefinisikan hadis mutawatir sebagai suatu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil mendustakan kesaksiannya. Sementara Ibnu Sholeh mendefinisikannya lebih lengkap bahwa mutawatir adalah sesuatu ungkapan tentang berita yang diriwayatkan oleh orang yang memperoleh pengetahuan yang kebenarannya dapat dipastikan dan sanadnya konsisten memenuhi persyaratan tersebut dari awal sanad sampai akhir. Hadis mutawatir menjadi syarat-syarat suatu hadis. Jika ingin dikategorikan sebagai hadis mutawatir, terdapat beberapa syarat. 1. Hadis yang diriwayatkan oleh banyaknya rawi. Terjadi perbedaan pendapat terkait jumlah rawi yang dikatakan banyak. Ada yang menyatakan minimal 4, 5, dan 10 atau bahkan 70 rawi. Yang kedua, banyaknya perawi itu ada di setiap tobakoh atau tingkatan. Fokus pada sanad hadis, bukan pada matan, karena jumlah rawi pada sanad itu yang akan dihitung kemudian masuk mutawatir atau hadis ahad. Setiap tobakoh jumlah rawinya banyak. Yang ketiga, perawinya mustahil berbuat dusta atau bohong. Cara mengetahuinya harus melihat atau menelusuri komentar para kritikus hadis. Yang keempat, periwayatan berdasarkan panca indera. Cara mengetahuinya dengan melihat sigot atau redaksi periwayatan hadisnya. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir ma'nawi dan hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir ma'nawi adalah hadis yang hanya mutawatir maknanya dan lafadznya tidak mutawatir. Yang kedua itu hadis lafzi, adalah hadis mutawatir yang memiliki lafadz dan maknanya yang sama dari segala jalur periwayatan. Hadis ahad oleh Ahmad Umar Hashim disebut sebagai khobar ahad, yakni khobar yang nukil oleh orang banyak tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Tidak ditemui syarat-syarat mutawatir, entah 1, 2, 3, 4 atau 5 orang periwayat. Ada beberapa syarat periwayat yang menerima khobar ahad, yakni yang satu adil, kedua kuat dalam hafalan atau dobit, yang ketiga faqih, cerdas dan paham, yang keempat melaksanakan amal yang sesuai dengan khobar tersebut, yang kelima mendatangkan hadis sesuai hurufnya, yang keenam memahami makna hadis lafadznya,
Ditambah pula beberapa syarat khusus, yakni sanad bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak ada keraguan zat dan cacat atau kekurangan atau ilah. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan sunnah masyhur baik qauliyah ataupun fi'liyah. Yang keempat, tidak bertentangan dengan sahabat tabi'in dan kitab umum. Yang kelima, tidak ada pertentangan atau pencelaan oleh sebagian ulama salaf. Yang keenam, hadis tersebut tidak mengandung penambahan matan dan sanad yang periwayatannya menyendiri dari segi kepercayaannya. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu hadis ahad masyhur. Secara definisi berdasarkan kuantitas hadis yang perawinya berjumlah 3, walaupun hanya dalam satu tobakoh. Dan yang kedua, hadis ahad. Pada salah satu tobakohnya ada 2 perawi. Ketiga, hadis ahad gharib. Pada salah satu tobakohnya ada 1 perawi. Hadis ahad gharib ini dibagi menjadi 2, yaitu hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Yang hadis gharib mutlak, satu orang rawi yang meriwayatkan hadis tersebut terletak di tobakoh pertama atau tobakoh para sahabat. Yang kedua, hadis ahad gharib nisbi, satu orang rawi terletak di selain tobakoh pertama atau bisa di tobakoh tabi'in atau lainnya. Selanjutnya kesimpulan. Secara etimologi, hadis adalah kata benda atau isim dari kata al-tahdits yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadid atau baru. Yang kedua, qorib yang berarti dekat. Yang ketiga itu khobar yang berarti warta berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Berdasarkan kuantitas rawinya, hadis diklasifikasikan menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir terdiri atas 2 bagian, yaitu mutawatir manawi dan mutawatir lafzi. Sedangkan hadis ahad sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu hadis gharib, hadis aziz, dan hadis masyhur. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.